langsung saja. Nah, nanti kita akan belajar tentang bentuk pecahan, yaitu ada 4 ini ya. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, langsung saja yang pertama itu ada pecahan biasa. Nah, apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, misalkan contoh 2/4, dan 3/6, kemudian 5/7, kemudian 9/4, 11/3, dan seterusnya. Nah, perhatikan 2/4. Nah, ingat 2 itu sebagai pembilang dan 4 itu sebagai penyebut. Nah, atau yang atas itu sebagai pembilang, kemudian yang bawah itu sebagai penyebut. Nah, jelas ya sampai sini ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Nah, biasanya pecahan campuran itu diperoleh dari pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, misalkan contoh ya, 1 5/7. Nah, 1 itu sebagai bilangan bulat, kemudian 5/7 itu sebagai bilangan pecahan. Contoh yang lain misalkan 2 3/5. Ini kan terdiri dari dua bilangan ya. Nah, 1 itu sebagai bilangan bulat, atau 2 itu sebagai bilangan bulat, dan 3/5 itu sebagai pecahannya. Nah, kemudian yang ketiga ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Nah, untuk menulis pecahan desimal kita selalu menggunakan tanda koma ya. Ingat, selalu ditandai dengan tanda koma. Nah, misalkan contohnya 214,124. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengetahui untuk posisi bilangan ini ya. 2 itu sebagai ratusan, 1 itu sebagai puluhan, dan 4 itu sebagai satuan. Nah, sebelum kita mengenal pecahan, satuan ini merupakan nilai terkecil. Nah, setelah kita belajar pecahan, ternyata ada yang lebih kecil dari satuan, yaitu per 10, yaitu pecahan. Nah, dari mana dapat semua ini? Atau dari mana dapat 10, dapat 1, dan dapat per 10? Yaitu dibagi 10 ya. Satu bilangan dengan pembagian bilangan 10. Nah, 10 bagi 10 bagi 10 lagi bagi 10 lagi, sehingga mendapatkan bentuk pecahan. Kemudian sini 1/100, kemudian 1/1000, dan seterusnya. Nah, misalkan ada contoh 0,5, ini pecahan desimal. Misalkan ya, akan diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, ingat 0 itu sebagai bilangan bulat dan 5 itu sebagai penyebut. Nah, ingat penyebut di sini bukan berarti 5 ditulis di bawah 5 seperti itu, tapi 5 itu menunjukkan posisi penyebutnya ya. Kalau di belakang koma itu satu angka, berarti per 10. Jika di belakang koma itu ada 2 angka, berarti per 100, dan 3 angka per 1000, dan seterusnya. Berarti jika 0,5 ini ditulis dalam bentuk diubah dalam bentuk pecahan biasa, akan menjadi 5/10. 5-nya itu penyebut, artinya per 10 karena di belakang koma satu angka. Kemudian 5-nya ini dari mana? Dari sini tinggal dipindahkan. Untuk pecahan desimal, jika ada angka di sini semuanya ya, semua yang akan di sini akan ditulis menjadi pembilang. Nah, misalkan di sini 1 ya, ini 1, berarti sini ya 1, 15/10. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada persen. Nah, persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Nah, lambang persen atau per 100 adalah seperti ini ya. Jika ada lambang seperti ini, itu berarti sudah pastikan persen, bentuk persen. Nah, misalkan ada angka seperti ini, 10, kemudian ada tanda seperti ini, itu tanda dari persen ya, yaitu dibaca 10%. Nah, 10 itu sebagai pembilang, kemudian yang tandanya itu sebagai persen atau per 100 sebagai penyebut ya. Misalkan ini jika ditulis dalam bentuk pecahan biasa akan seperti ini. 10% itu bisa ditulis dengan 10/100. Kemudian bisa ditulis juga dengan 1/10. Loh, kenapa kok bisa 1/10? Perhatikan, sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan senilai. 10/100 dan 1/10 itu senilai ya. Karena apa? 10 dibagi dengan 10, 100 dibagi 10 itu 10. Nah,
Sampai di sini sudah jelas ya. Kemudian kalau sudah jelas kita masuk ke soal. Nah, contoh soalnya, misalkan di bawah ini yang merupakan pecahan campuran adalah A 2/4, B 40%, C 1/3/5, D 0,6. Nah, ingat di sini suruh mencari pecahan campuran. Nah, kita kan sudah mengetahui pecahan campuran itu adalah terdiri dari dua bilangan, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, di sini mana yang terdiri dari dua bilangan? Ya, sudah jelas ya, yaitu yang C 1 itu bilangan bulat, kemudian 3/5 itu sebagai pecahannya. Nah, kalau 2/4 ini kan hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Kalau 40 sudah ada tandanya ini berarti kan 40%, berarti kan sudah bentuk persen. Kemudian yang 0,6. Nah, ada komanya berarti pecahan desimal. Nah, berarti yang C jawabannya. Nah, sampai sini dulu video kali ini. Jika ada yang belum jelas atau ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.